Menggelinding hingga jadi doktor, untuk sekolah yang lebih tinggi, saya rasanya tidak pernah punya rencana konkret. Keinginan dan harapan memang ada. Tapi, saya tahu diri. Orang tua tidak mampu membiayai saya ke jenjang perguruan tinggi. Maka setelah tamat SMA, ketika teman-teman sekelas saya di Solo kebanyakan memilih kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, saya memilih ke Jakarta. Di ibu kota, saya merencanakan bekerja untuk membiayai kuliah. Yogyakarta bukan tempat untuk sekolah sembari bekerja. Sekolah pun tidak saya sertai dengan ambisi menjadi sarjana. Waktu itu gelar pernah menjadi mahasiswa saja sudah cukup gagah. Jadi, pokoknya saya harus pernah terdaftar sebagai mahasiswa. Kalau bisa di universitas yang baik. Alhamdulillah, pada 1963 saya diterima di Fakultas Psikologi dan jurusan Sastra Prancis pada Fakultas Sastra. Keduanya di Universitas Indonesia. Saya memilih Fakultas Psikologi karena letak tempat kuliahnya di dalam kota, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sementara Fakultas Sastra berada di Rawamangun yang waktu itu terasa jauh dan masih dipandang sebagai luar kota. Jalan Pramuka waktu itu baru mulai dibangun. Dasar pertimbangan yang aneh, memang. Untuk membiayai hidup dan pendidikan saya itulah saya pernah magang di Radio Republik Indonesia Jakarta, yang akhirnya dilanjutkan dengan bekerja sebagai reporter pada harian Angkatan Bersenjata. Sempat magang beberapa bulan di RRI, saya kemudian terusir karena dituduh terlibat mani kebu. Tidak lama sebelum Gestapo, ketika hampir semua koran sudah dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia dan golongan kiri lainnya, staf Angkatan Bersenjata memutuskan mendirikan koran sebagai pembawa suara lain di samping koran-koran kiri yang dominan waktu itu. Untuk itu, mereka terutama mencari anak-anak muda yang belum pernah bekerja pada koran-koran yang telah ditutup oleh pemerintah. Memperkerjakan secara terang-terangan wartawan dari koran-koran terlarang, hanya akan menjadikan koran tersebut sasaran tembak PKI dan pengikut-pengikutnya. Wiratmo Sukito yang tampaknya sudah lama kenal dengan Brigjen TNI Sugandi, Direktur Penerangan Staf Angkatan Bersenjata, dan pemimpin umum koran milik tentara itu, menulis sepucuk surat perkenalan yang saya antarkan sendiri ke rumah pemimpin umum koran Angkatan Bersenjata tersebut. Saya diterima, dan dengan penghasilan yang kecil saya bisa hidup dan melanjutkan kuliah. Selama 3 tahun sebelum bekerja, saya hidup dari kiriman orang tua. Dalam keadaan inflasi yang menggila, uang yang saya terima tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup. Tapi, karena kebanyakan mahasiswa memang miskin waktu itu, saya tidak terlalu merasa menderita. Kemudian terbukti, tidak mudah menjadi wartawan sambil kuliah. Kegiatan sekolah makin terganggu, terutama setelah Gestapo. Sebab selain bekerja sebagai wartawan, saya juga seorang aktivis mahasiswa. Waktu itu, saya antara lain menjadi Kepala Biro Radio pada Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat yang mengoordinasikan lebih dari 500 radio mahasiswa, radio amatir namanya waktu itu. Selain itu, saya juga terlibat pengelolaan Radio Ampera di Jakarta dan bersama teman-teman mahasiswa Bandung mendirikan Radio Ampera di Asrama Resimen, Para Komando Angkatan Darat Magelang. Singkat cerita, saya harus keluar dari Fakultas Psikologi setelah kuliah di sana selama 5 tahun. Waktu itu aturan belum seketat sekarang, istilah dropout belum dikenal, dan atas rekomendasi beberapa orang, saya dipindahkan saja ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, IPK, pendahulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. Pada 1976, saya akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan saya sebagai sarjana sosiologi dari Universitas Indonesia. Waktu itu saya agak kagum juga pada diri sendiri, kok bisa jadi dokter, padahal tadinya hanya berencana menjadi orang yang pernah kuliah di universitas.
Judul tesis saya Profil Dunia Film Indonesia. Ini sebuah sejarah sosial film Indonesia yang saya tulis berdasarkan penelitian dan pengalaman sebagai wartawan dan kritikus film majalah Tempo selama bertahun-tahun. Tesis itu kemudian diterbitkan untuk pembaca Indonesia sebelum pada akhirnya terbit juga dalam terjemahan Inggris. Waktu saya lulus, masih jarang wartawan aktif yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapat gelar. Maka, kelulusan saya itu pun menjadi berita di beberapa koran. Tadinya saya sebenarnya sudah kehilangan semangat menyelesaikan studi saya di FISIP. Saya merasa sudah puas sebagai wartawan dengan penghasilan yang lumayan. Juga ada semacam kesombongan intelektual yang berkecenderungan anti gelar sarjana yang waktu itu sudah mulai mengalami inflasi. Sepertinya semua orang terdesak untuk memasang gelar dokterandes di depan nama mereka. Para tetangga kita dulu semua sudah dokterandes, kata Andi Makmurmaka, teman sejak mengaji di Parepare, suatu kali selepas menengok ibunya di kota asal kami. Gejala demikian terlihat lagi sekarang ketika muncul arus mendapatkan gelar dokter, dengan cara yang sayangnya kebanyakan kurang atau bahkan sama sekali tidak akademis. Bertahun-tahun bergaul dalam dunia film, suatu kali saya tertarik menjadi sutradara film. Saya lalu mencoba-coba melamar ke University of California di Los Angeles. Di sana ada sekolah film yang terkenal dan mempunyai akses ke studio-studio film di Hollywood. Steven Spielberg dan George Lucas adalah dua tokoh perfilman kelas dunia alumnus sekolah film tersebut. Rencana saya mendapat dukungan dari Yayasan Rockefeller II yang siap memberi beasiswa jika saya diterima. Karena UCLA mempersyaratkan ijazah sarjana, maka saya tidak punya pilihan lain kecuali cepat-cepat menyelesaikan studi sosiologi saya yang terlantar lama. Semua kuliah memang sudah saya selesaikan, tinggal hanya menulis tesis. Bingung, akan menulis apa dalam waktu singkat, saya berkonsultasi dengan banyak senior. Saya datangi Prof. Dr. Harsha W. Bahtiar, Prof. Dr. Matulada, Juwono Sudarsono, masih menyelesaikan program doktor di London waktu itu, dan Dr. Taufik Abdullah. Akhirnya, saya mengikuti saran Juwono, Anda tulis saja tentang film. Itu belum ditulis orang dan Anda punya banyak bahan. Apakah saya jadi ke UCLA setelah mendapat gelar dokterandes? Sayangnya tidak, tapi saya tetap bersemangat ingin jadi sutradara. Tidak banyak sekarang yang tahu sebenarnya diam-diam saya sudah pernah menjadi asisten sutradara buat Wim Umboh, sutradara terkenal waktu itu, dan juga sempat menyutradarai 2 film pendek. Satu dari 2 karya saya itu malah ikut Festival Film Indonesia FFI ketika Kota Padang mendapat giliran sebagai tuan rumah. UCLA meminta terlalu banyak dokumen yang tidak semuanya bisa saya siapkan. Itulah ganjalan bagi perjalanan saya mendapatkan pendidikan menjadi sutradara. Dalam CV memang saya sebutkan pernah ikut kuliah di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI). UCLA minta transkrip dari sekolah teater tersebut. Mana ada. ATNI pada masa saya ikut kuliah sudah lebih merupakan bengkel teater tinimbang sebuah sekolah tinggi. Saya memang rajin kuliah yang diadakan pada malam hari di sebuah gedung di depan stasiun kereta api Gambir. Tapi, mata kuliahnya adalah topik-topik praktis yang diperlukan untuk menjadi aktor dan sutradara saja. Perlu juga diumumkan bahwa sebenarnya saya adalah mahasiswa ATNI yang tidak pernah terdaftar. Saya tidak tahu apakah teman-teman lainnya pada terdaftar atau tidak. Mahasiswa gelap. Mulanya, pada 1964, saya baca iklan tentang pembukaan kembali ATNI setelah lama tidak aktif. Saya tertarik dan datang, masuk kelas, ikut kuliah tanpa mendaftar. Karena tidak diusir, saya terus saja kuliah. Saya bahkan termasuk yang punya catatan kuliah paling rapi di antara teman-teman saya.
Lagi pula para pengajar tidak pernah mempersoalkan apa kita terdaftar atau mahasiswa gelap seperti saya. Tidak ada daftar nama mahasiswa. Yang jelas kami semua anak-anak muda fanatik teater. Pengajar yang paling bersemangat dan paling rajin datang adalah Wahyu Sihombing, Pramana Padmadarmaya, Jaduk Jajakusuma, dan Tati Maliati Sihombing. Usmar Ismail sebagai Direktur Admi pernah muncul 1 kali. Asrul Sani, dosen senior, sama sekali tidak pernah datang, sementara Steve Liem Teguh Karya pernah muncul 2 atau 3 kali saja. Sampai bengkel teater itu bubar pada tahun 1967, tidak pernah ada ujian, dan karena itu tidak ada transkripsi angka-angka yang diminta UCLA. Pramana waktu itu baru pulang belajar teater di Universitas Hawaii Honolulu. Koleksi buku teaternya banyak. Karena kami bersahabat, saya selalu bisa pinjam buku darinya. Salah satu buku dari koleksi Pramana yang saya baca sampai tamat dalam waktu singkat adalah An Aktor Prepares karya Stanislavski, seorang sutradara Rusia terkenal. Ini adalah buku berbahasa Inggris pertama yang saya baca secara tuntas. Obsesi saya memang ingin jadi aktor pentas. Ketika masih pelajar SMA di Solo, bersama Slamet Sukirnanto, teman sekelas yang juga penyair, kami mendirikan teater Margoyudan dan mementaskan lakon Pinangan karya Anton Chekhov. Dalam keadaan tidak lagi punya rencana memanfaatkan gelar doktorandes untuk melanjutkan pendidikan itulah, saya berjumpa Dr. William Frederick pada awal 1978. Frederick adalah seorang sejarawan dan pengajar di Ohio University, Athens, Ohio, Amerika Serikat. Ketika menamatkan pendidikannya di Hawaii University, Bill Frederick menulis tesis doktor mengenai dimensi sosial pergolakan di Surabaya pada masa Perang Dunia II. Waktu jumpa saya, dia sedang melakukan penelitian mengenai fenomena sosial kebangkitan musik dangdut dengan Rhoma Irama sebagai tokohnya. Bill menghubungi saya lewat Kedutaan Besar Amerika. Menurut pejabat kebudayaan di kedutaan, profesor dari Ohio University itu tertarik pada tesis saya tentang film Indonesia. Dia datang ke kantor Tempo yang waktu itu masih di Proyek Senen. Kami jumpa, lalu terlibat diskusi mengenai budaya populer Indonesia. Berbahasa Indonesia dengan aksen Surabaya, Bill dengan cepat menjadi teman akrab. Suatu kali secara sambil lalu saya bertanya, bagaimana caranya kalau saya ingin sekolah di Amerika? Dengan enteng dan cepat Bill menjawab, apa Salim ingin melanjutkan sekolah? Saya lalu cerita tentang rencana menjadi sutradara yang gagal karena UCLA meminta dokumen-dokumen yang tidak mungkin saya berikan. Pada pertemuan kami berikutnya, Bill sudah membawa formulir pendaftaran untuk sekolah di Ohio University. Permintaan dokumennya tidak macam-macam dan dalam waktu singkat saya penuhi. Kairo, Yerusalem, Makkah. Setelah itu saya berangkat ke Timur Tengah. Waktu itu sedang berlangsung pertemuan Camp David di sekitar Washington DC yang disponsori oleh Presiden Carter. Kegiatan itu mempertemukan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat. Hasilnya positif, Mesir dan Israel mencapai kesepakatan damai. Sebagai Kepala Des Luar Negeri dan Traveling Koresponden majalah Tempo, saya ingin meliput pelaksanaan kesepakatan tersebut di lapangan, di Israel dan Mesir. Tempo tidak punya dana untuk rencana tersebut. Kebetulan saya baru saja menerima pembayaran dividen dari saham saya sebagai salah seorang pendiri majalah kami tersebut. Maka dengan dana pribadi itulah saya berangkat. Menggunakan Pakistan Airlines saya terbang ke Kairo lewat Karachi. Dengan bantuan bagian penerangan Batalion Garuda Indobat yang berkantor di ibu kota Mesir, saya bisa mencapai Ismailiyah, terletak tidak jauh dari terusan Suez, markas pasukan PBB yang bertugas di Semenanjung Sinai. Panglima pasukan PBB adalah seorang jenderal dari Indonesia, Rais Abin. Istri Jenderal Rais adalah Dewi,
seorang wartawati yang sudah saya kenal lama. Atas bantuan Panglima, saya mendapat tanda pengenal sebagai pasukan PBB, dan dengan identitas itu saya bisa masuk Israel tanpa menggunakan paspor Indonesia. Dalam perjalanan ke Yerusalem, saya bermalam semalam di markas Batalion Garuda di tengah Gurun Sinai. Di sana saya menjadi tamu Kolonel Sugiarto, seorang kolonel lulusan pertama Akademi Militer Magelang yang kelak menjadi Kepala Staf Sosial Politik Kasospol ABRI sebelum akhirnya menjadi Menteri Transmigrasi pada salah satu kabinet Orde Baru. Perjalanan ke Yerusalem melewati daerah Gaza. Sopir yang mengemudikan mobil milik Indobat harus berhati-hati sebab masih banyak ranjau yang belum selesai dijinakkan oleh Batalion Polandia yang bertugas untuk itu. Di Yerusalem, kami tinggal di sebuah hotel di atas Taman Getsemane memandang lurus dari atas ke arah kota lama. Kami mendapat kamar pada sebuah hotel kecil milik seorang Palestina. Pegawai hotel itulah yang memberitahu bahwa eskort dari pihak pemerintah Israel yang menghantar saya kemana-mana adalah seorang agen Mossad. "Mr. Said, what are you doing with that Mossad guy?" tanya pegawai itu kepada saya suatu pagi. Saya yakin bahwa eskort itu, saya sudah lupa namanya, memang seorang agen Mossad. Ketika dalam perjalanan keliling Israel, dia bercerita banyak tentang Indonesia yang tampaknya diketahuinya dengan baik. Tatkala saya, pada tanggal 28 September tahun 1978, masuk ke kantor Perdana Menteri Menachem Begin untuk berwawancara dengan Dan Patir, penasihatnya, sang penasihat mengemukakan, setelah Israel dan Mesir berdamai dan segera bertukar duta besar, tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tidak mengakui Israel. Dan begitu hubungan diplomatik terjalin, kedutaan besar bayangan kami untuk Indonesia yang kini berkantor di Singapura akan segera kami pindahkan ke Jakarta. Saya yakin eskort saya itu adalah salah seorang yang dipersiapkan untuk bertugas di Indonesia kelak jika terbuka hubungan diplomatik antara kedua negara. Yang terus teringat dari kunjungan saya ke Israel itu adalah, orang Israel selalu dihantui oleh ancaman rasa tidak aman. Saya misalnya, diajak ke puncak Bukit Golan untuk melihat bagaimana sniper Suriah, menurut mereka, bisa dengan mudah menembak orang yang lagi berwisata di Danau Galilea Nun di bawah sana. Saya juga dibawa meninjau perbatasan dengan Yordania yang dipagari dengan kawat berduri yang dialiri listrik. Untuk mencegah penyusupan teroris, kata eskort saya. Semua karena alasan keamanan. Rasa tidak aman ini memang tidak sulit kita mengerti kalau tahu sejarah orang-orang Yahudi yang selalu merasa terancam di mana saja mereka berada sejak terusir dari apa yang kini mereka sebut sebagai tanah air kami. Puncaknya tentu adalah pembantaian Nazi pimpinan Hitler pada masa Perang Dunia II. Rasa tidak aman itu begitu besar sehingga Israel perlu dan berhasil membangun negara sendiri, meski dengan mengorbankan rasa aman bangsa lain, bangsa Palestina. Sebelum berangkat ke Yerusalem, dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia di Kairo saya telah menghubungi pemerintah Mesir untuk dapat mengadakan wawancara. Dijanjikan Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Boutros Ghali, akan menerima saya. Tapi, ketika berada kembali di Kairo sepulang dari Israel, Boutros Ghali amat sibuk sehingga yang menerima saya adalah Dr. Osama Elbas, penasihat utama Presiden Anwar Sadat. Keluarga Elbas adalah keluarga terkemuka di Mesir. Kelak ketika bertugas sebagai dubes di Praha, istri dubes Mesir mengaku sebagai keponakan Dr. Osama Elbas. Ketika meninggalkan Kairo, Anwar Sadat masih belum lagi balik dari Amerika. Begin juga tiba kembali di Israel setelah beberapa hari saya meninggalkan Yerusalem. Dari Kairo saya terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Di Jakarta, saya dibekali surat pribadi dari Dubes Saudi untuk putra mahkota, Pangeran Fahd. Dengan surat itu, saya diterbangkan oleh pihak kerajaan dari Jeddah ke Riyadh, pusat pemerintahan Saudi. Sembari menunggu kabar dari istana,
saya diminta menanti di Intercontinental Hotel. Sampai sore tidak ada panggilan. Raja dan putra mahkota sibuk dengan banyak kepala negara dari berbagai negara Arab, membicarakan dampak persetujuan Mesir dan Israel. Salah satu hasil pertemuan di Riyadh itu adalah mengucilkan Mesir dari Liga Arab. Gagal menemui Pangeran Fahd, sore harinya saya diterbangkan kembali ke Jeddah. Esoknya saya ke Makkah melakukan umrah buat pertama kalinya dalam hidup saya. Yang menjadi pendamping umrah buat saya waktu itu adalah seorang anak muda yang kelak menjadi dubes dan kemudian menteri agama. Namanya Maftuh Basyuni. Pengalaman pertama umrah itu luar biasa. Begitu melihat Ka'bah, saya nyaris tidak bisa menahan tangis. Inilah bangunan yang telah bertahun-tahun menjadi arah sholat saya. Sulit menahan tangis. Juga ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pembimbing tawaf saya, seorang anak beranjak remaja, harus bersabar menunggu hingga saya bisa menguasai diri dari isakan panjang. Abdullah nama anak itu, dan saya beri tip 10 rial, konon jumlah yang besar waktu itu. Sehari setelah umrah, saya terbang kembali ke Jakarta dengan stopover di Bahrain, Kalkuta, dan Singapura. Penugasan terakhir saya sebagai Kepala Des Luar Negeri majalah Tempo adalah memenuhi undangan pemerintah India meliput Indian International Film Festival pada Januari tahun 1979. Selain menonton banyak film India, jumpa banyak orang film, mewawancarai sutradara terkemuka India, Satyajit Ray, saya juga sempat mewawancarai mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi dan Perdana Menteri yang sedang memerintah, Morarji Desai. Tidak berselang lama, saya mendapat pesan singkat dan kepastian dari Bill Frederick, saya ditunggu di Athens, Ohio, pada awal musim panas tahun 1979. Saya diterima pada program Master International Studies Ohio University. Timbul persoalan, bagaimana saya mendapatkan tiket untuk terbang ke Ohio, dan bagaimana pula membiayai hidup selama sekolah di sana. Tidak lama sebelum saya berangkat, Prof. Dr. B.J. Habibie diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Riset dan Ketua BPPT. Dari kedudukannya itulah, Menteri Habibie mengirim sejumlah mahasiswa melanjutkan pelajaran di berbagai negara. Semua yang dikirim adalah mereka yang belajar teknik. Saya kebagian kesempatan tersebut, meski saya tidak belajar teknologi, melainkan politik. Saya adalah satu-satunya kader Menteri Habibie yang belajar politik. Juga mungkin satu-satunya kader yang tidak pernah dimanfaatkan olehnya hingga Bapak Habibie selesai menjalankan tugas menggantikan Soeharto sebagai presiden. Adapun tiket ke Ohio, saya dapat dari bagian pendidikan Kedubes Amerika. Ketika tahu saya diterima di Ohio University, Linda Jewell, pejabat pendidikan di Kedubes Amerika itu berkata kepada saya, I will squeeze my budget, so that you can get a ticket to fly to Athens. Saya kemudian terbang ke Amerika dengan tiket dari Kedutaan Amerika. Singkat cerita, pada pertengahan Juni tahun 1979, saya sudah berada di Athens, Ohio, setelah sebulan sebelumnya sempat kawin. Berita terpenting di Amerika pada hari ketibaan saya dan beberapa hari berikutnya adalah meninggalnya bintang film legendaris Amerika, John Wayne. Pada batu nisan kuburnya John berpesan agar ditulis, John Wayne American. Tentang kawin sebulan sebelum berangkat itu, harus saya akui, mungkin tidak akan terjadi kalau saya belum pasti akan ke Amerika. Waktu itu ada firasat saya akan tinggal lama di Amerika. Lagi pula usia saya sudah 35 tahun. Memang sudah waktunya kawin, bahkan sudah agak terlambat menurut kelaziman masa itu. Ibu sudah lama mengejar-ngejar saya untuk kawin. Sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, 3 adik saya memang sudah pada berkeluarga.
Ibu saya yang masih menetap di Parepare waktu itu sering datang ke Jakarta dan tinggal di rumah Ali Said adik saya, seorang fotografer yang lebih dahulu sudah berumah tangga. Rumah Ali Said tidak jauh dari pondokan saya, maka tiap sore ibu datang dengan satu pertanyaan yang ditembakkannya setiap saya pulang kantor. Bagaimana? Sudah ada calon? Saya betul-betul merasa terteror. Saya akhirnya memutuskan kawin dengan Herawati, gadis Komering dari Muara II, Sumatera Selatan. Kami hanya pacaran sekitar 6 bulan sebelum memutuskan untuk kawin. Sebenarnya, jauh sebelumnya saya pernah pacaran selama 5 tahun dengan seorang putri Solo, mahasiswi dan kemudian sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kami berkenalan pada kegiatan pameran foto demonstrasi kami 1966 di Yogyakarta. Berdasarkan mandat dari ayah saya, Dr. Andes Djoko Prasojo, ayah Dr. Imam Prasojo, dosen sosiologi Universitas Indonesia, melamarkan pacar saya itu pada tahun 1970, tidak lama setelah saya pulang dari negeri Belanda. Lamaran dilakukan berdasarkan laporan sang putri Solo bahwa semua ganjalan dalam keluarganya telah dia atasi. Sebelumnya memang ada soal di dalam keluarganya terhadap saya, seorang dari seberang yang pendidikannya lebih rendah dibanding dengan calon istri yang sudah dokteranda ekonomi. Lamaran dilakukan berdasarkan laporan tersebut. Ternyata ditolak. Kalau dalam militer, ini operasi berdasarkan laporan intel yang tidak akurat. Walhasil, dengan berat hati hubungan terpaksa putus. Saya merasa terhina dan sangat marah waktu itu. Tapi di kemudian hari, saya bisa mengerti alasan penolakan tersebut. Orang tua yang telah mendidik putrinya hingga mendapat gelar dokteranda dari Universitas Gadjah Mada, tentu tidak mudah menerima menantu seorang yang sarjana muda saja belum. Waktu itu saya sudah punya tabungan sekadarnya untuk memulai hidup berkeluarga. Begitu gagal kawin, sebagian simpanan langsung saya belikan skuter Vespa buatan Italia. Aduh, Lim, skuter kok kamu samakan dengan perempuan, gurau teman saya Widarti Gunawan. Saya memerlukan waktu 9 tahun menanti dan memilih-milih, termasuk beberapa kali ditolak, sebelum bertemu Herawati dan memutuskan menikah dengan gadis yang 13 tahun lebih muda dari saya. Untuk perkawinan itu, penyair Taufik Ismail yang mendapat giliran mewakili keluarga saya melakukan lamaran. Dalam urusan lamar-melamar, Taufik memang berpengalaman, meski dia sendiri agak terlambat kawin. Selain saya, banyak teman seniman yang meminta jasa baik Taufik sebagai pelamar. Setahu saya Taufik selalu sukses sebagai juru lamar. Pada hari nikah, rombongan mantan pria berangkat dari rumah Taufik. Semua urusan dibereskan oleh Ati Ismail, Nyonya Taufik. Sang penyair sendiri berada di London waktu itu. Berangkat nikah, saya dihantar oleh Letjen TNI Sarwo Edi suami istri, dan Maijen Sugandi beserta istri. Rombongan pengiring mantan juga disertai sejumlah seniman yang sering mangkal di rumah bujangan saya. Di antara mereka itu ada Sutarji Kalsum Bahri, Satyagraha Hurip Suprobo, Ed Zulverdi, dan kawan saya sejak kecil di Parepare, Andi Makmur Maka bersama istrinya Andi Leila. Akad nikah adalah acara tunggal, tidak ada resepsi karena saya sudah siap-siap berangkat ke Ohio. Juga karena malu, masak sudah tua masih dipestakan. Untuk pernikahan tanpa resepsi itu, saya menggunakan jas yang dibuatkan oleh Jenderal Sarwo Edi di Seoul dan sarung sutra mandar hadiah dari Brigjen TNI Andi Odang, Gubernur Sulawesi Selatan. Beberapa bulan sebelum kawin, saya kebetulan melakukan perjalanan jurnalistik ke Korea Selatan meliput latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat. Duta Besar Indonesia di Seoul waktu itu adalah Pak Sarwo Edi. Mula-mula saya tinggal di hotel, tapi Bapak Dubes memerintahkan stafnya memindahkan saya ke Wisma Duta. Rumah Dubes besar sekali dan sepi,
karena yang berdiam di sana hanya Bapak dan Ibu Sarwo serta seorang keponakan. Sebagai orang yang tidak pernah mendiami rumah besar dan bertahun-tahun di Jakarta mengembara dari pondokan yang satu ke pondokan yang lain, saya amat terkesan dengan kediaman sebesar itu. Di kemudian hari, ketika menjadi dubes di Praha, Wisma Duta yang saya diami ternyata bahkan jauh lebih besar. Satria Kinayungan. Nah, tentang jas untuk upacara nikah itu, ceritanya begini. Pada suatu hari Ahad di Seoul, Bapak Dubes dan Ibu Sarwo membawa saya ke pusat penjualan tekstil. Mobil dikemudikan sendiri oleh Pak Sarwo. Bahan untuk jas dibeli dan langsung dibawa ke tukang jahit langganan KBRI. Ketika jas itu dipas di Wisma Duta, Pak Sarwo berkata, satu untuk kawin dan satu lagi untuk graduation di Amerika nanti. Waktu itu Pak Dubes memang sudah saya beritahu niat saya kawin sebelum berangkat sekolah ke Amerika. Alhamdulillah, harapan Pak Sarwo didengar dan dikabulkan Allah. Satu jas dipakai nikah, yang satunya kelak saya pakai ketika wisuda sebagai doktor. Tidak kurang menarik, yang menjadi saksi pernikahan kami adalah Pak Sarwo Edi, Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri waktu itu. Bahkan, hari dan jam pernikahan dipilihkan oleh mantan Komandan RPKAD tersebut berdasarkan perhitungan hari baik menurut budaya dan penanggalan Jawa. Hari Senin pukul 10 pagi tanggal 14 Mei tahun 1979, Satria Kinayungan, kata Pak Sarwo. Herawati menyusul ke Ohio 3 bulan kemudian. Dia datang bersama Andi Makmur Maka yang juga akan kuliah di Athens, Ohio. Kemudian ternyata firasat saya benar. Saya mendapat kesempatan kuliah hingga mendapat gelar doktor dan berada di Amerika selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu saya mendapat 2 gelar master, 1 gelar doktor, dan seorang anak perempuan. Putri kami itu lahir di Columbus, Ohio, dan kami beri nama Ainun Hersa Amparita, panggilannya Rita. Amparita adalah nama desa kelahiran saya di Sidenreng Rapang, dulu bagian dari Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Nama tengahnya, Hersa, adalah singkatan dari Herawati dan Salim Said. Jadi, Rita tidak lagi perlu menggunakan nama saya sebagai nama keluarga, nama kami suami istri sudah melekat sebagai nama tengah. Adapun nama awalnya, Ainun, saya ambil dari nama istri Prof. Dr. B.J. Habibie, Menristek dan Ketua BPPT waktu itu. Bapak B.J. Habibie berperan besar dalam memungkinkan saya belajar di Amerika. Sebagai tanda ingat dan terima kasih kepada Bapak, kata saya kepada Pak Habibie ketika menceritakan mengenai nama anak saya yang baru lahir itu. Ada cerita lucu di seputar nama itu. Karena nama ketiga anak saya adalah Amparita, oleh Rumah Sakit Bersalin Kampus, saya lalu dikenal sebagai Mr. Amparita. Mereka mengira nama Amparita adalah nama keluarga kami. Semua dokumen dari Rumah Sakit Bersalin menyebut saya sebagai Mr. Amparita. Ketika soal itu saya jelaskan, seorang petugas administrasi rumah sakit berkomentar, di negeri ini, tanpa nama keluarga, you akan hilang. Rita lahir di Rumah Sakit Kampus Teaching Hospital Ohio State University Osu, Ohio, dan mendapat gelar sarjana di Osu, alma mater tempat saya dulu memperoleh gelar master kedua sebelum pada akhirnya berhasil memperoleh gelar doktor. Di Amerika, pengalaman Rita ini unik. Hampir semua anak Amerika melanjutkan pendidikan kami itu menamatkan SMA di Columbus, tinggi di luar kota kelahiran mereka. Kalau yang lahir dan menamatkan SMA di Columbus, seperti Rita misalnya, lazimnya akan mencari perguruan tinggi di luar Columbus. Itu berarti mereka keluar dari rumah orang tua. Dan umumnya for good, artinya untuk selama-lamanya. Mereka biasanya hanya balik ke rumah masa kecilnya pada hari Natal atau sesekali pada libur musim panas. Rita memang menamatkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta,
tapi kemudian kembali ke Amerika setelah duduk 2 tahun di SMA Lab Rawamangun, Jakarta. Tadinya dia kami kirim ke Paris mengikuti program pertukaran pelajar sembari memperlancar bahasa Prancisnya. Tapi, program di Prancis itu agak kacau pengaturannya. Rita frustrasi dan hampir setiap malam menelepon dari pinggiran kota Paris, tempatnya memondok. Kami lalu sepakat dia ke Columbus saja menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Seperti harapannya sekian tahun sebelumnya, Lidl akhirnya dengan senang hati menampung Rita di rumahnya. Yang mengatur perjalanan Rita dari Paris ke Columbus adalah Sulaiman Abdul Manan, teman sekolah saya di Athens, Ohio. Waktu itu dia menjabat posisi kepala bagian penerangan KBRI di Paris. Berbeda dengan Columbus, ibu kota negara bagian Ohio dengan penduduk sekitar 1 juta orang, Athens adalah kota kecil yang penduduknya kebanyakan mahasiswa. Pada musim panas, ketika para mahasiswa libur, kota amat sepi sehingga bioskop pun tutup. Saya datang dari Jakarta langsung masuk ke kota kecil yang terpencil jauh dari keramaian. Dan karena hasil tes Inggris saya dianggap cukup, maka tanpa ikut kursus bahasa Inggris, saya langsung kuliah pada hari keempat saya di Amerika pada awal musim panas tahun 1979. Untuk beberapa waktu memang terasa aneh tinggal di tempat sepi setelah bertahun-tahun hidup di kota besar dengan penduduk berjuta-juta. Keanehan itu teratasi karena seluruh waktu tersedot untuk mengikuti kuliah, membaca di perpustakaan, dan menulis paper. Selain lulus tes Inggris, ada 2 hal lain yang menguntungkan saya waktu itu. Secara ajaib saya tidak mengalami jet lag, pasti karena saya sangat excited, sehingga saya sehat-sehat saja dan duduk kembali di kelas setelah sekian tahun meninggalkan bangku sekolah. Hal menguntungkan lainnya adalah hadirnya 2 teman Indonesia di Athens waktu itu. Keduanya, Sulaiman Abdul Manan dan Makmur Widodo, adalah pegawai Kementerian Luar Negeri yang sedang tugas belajar. Di kemudian hari, keduanya menjadi duta besar. Widodo bukan teman baru. Kami dulu satu kelas di SMA Margoyudan Solo. Jumpa kembali di Athens setelah lama tidak sempat bertemu di Jakarta. Sungguh amat menyenangkan. Mereka berdua lebih dulu lulus, karena memang lebih dulu datang. Semoga kalian berdua cepat jadi dubes. Doa saya kepada keduanya pada hari mereka meninggalkan Athens. Saya mau jadi doktor dulu sebelum jadi dubes, kata saya bergurau. Ternyata kemudian setelah menjadi doktor dan profesor, saya diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi duta besar. Ada teman yang bilang, malaikat lagi lewat ketika gurauan itu saya ucapkan. Entahlah. Mungkin sebaiknya saya ceritakan juga bagaimana saya harus survive sebagai bujangan di Athens selama 3 bulan. Saya harus memasak sendiri, padahal sebelumnya menjerang air saja hampir tidak pernah. Ada 2 penjelasan. Pertama, adat di Sulawesi Selatan menganggap tidak pantas bagi lelaki ke dapur. Ini jelas bertolak belakang dengan tradisi Minangkabau yang memperbolehkan para lelaki untuk bersibuk di dapur. Inilah barangkali salah satu penjelasan di balik mudahnya rumah makan Padang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tradisi budaya Bugis itu sekarang mungkin sudah berubah juga, buktinya di Jakarta sudah banyak restoran makanan Sulawesi Selatan yang lebih dikenal sebagai restoran ikan bakar Makassar. Kedua, kami mahasiswa Jakarta pada umumnya bekerja sembari sekolah dan karena itu tidak ada waktu memasak. Bayar makan saja, beres. Mahasiswa Yogyakarta hanya belajar, tidak bekerja seperti kami, karena itu punya waktu untuk memasak. Sulaiman yang lulusan Gajah Mada, sangat pandai masak. Sambal bajaknya sangat enak, dan daging masak putih, itu nama yang kami berikan kepada jenis masakan yang di Indonesia tentu punya nama lain, terasa sangat nikmat dan terkenang terus sampai sekarang. Sebelum meninggalkan Athens, sebagian ilmu perdapuran Sulaiman sempat diwakafkan kepada saya.
Tidak kurang penting untuk diceritakan adalah proses membuat sambal yang dipraktikkan Sulaiman waktu itu. Untuk mengulek, tidak tersedia cobek, jadi pakai saja alat peramu obat, bentuknya seperti mangkuk yang lazim dipakai di apotik. Setahun kemudian ketika pulang ke Jakarta, sekembalinya ke Athens saya dibekali cobek oleh Widarti Gunawan. Dengan cobek itulah saya mengembangkan kreativitas sebagai pembuat sambal bajak. Berkat didikan Sulaiman selama sekolah di Ohio, teman-teman mengenal saya sebagai salah seorang pembuat sambal bajak yang lumayan handal. Sekarang, sayangnya pengetahuan dapur warisan Sulaiman Abdul Manan serta pengetahuan tambahan yang saya pelajari ketika menjadi pembantu istri di dapur, hanya tinggal kenangan. Mungkin karena memang tidak diperlukan lagi. Setelah Sulaiman dan Makmur Widodo pulang, Makmur Maka muncul. Dia juga lulusan Gajah Mada, artinya bisa masak. Waktu itu keahlian Makmur Maka tidak lagi saya butuhkan, sebab istri saya sudah datang, dan pintar masak. Tapi, Makmur yang satu ini punya keahlian dapur yang lain, bikin martabak. Maka, seringlah kami makan martabak. Bahkan, suatu kali dalam perjalanan darat ke Washington menghadiri konferensi Asian Studies, bekal kami dalam perjalanan adalah martabak buatan Makmur. Dia sendiri tidak ikut ke Washington. Jaga apartemen sendirian. Waktu itu Makmur memang tinggal di apartemen kami. Istrinya belum datang. Sebelum balik ke Jakarta, pada suatu hari Makmur Widodo memperkenalkan saya kepada Prof. William Liddell, guru besar ilmu politik dari OSU yang waktu itu secara teratur mengajar tamu di Ohio University. Seperti kepada Bill Frederick, kepada Bill Liddell suatu kali saya juga memberanikan diri bertanya, apakah ada kemungkinan mahasiswa seperti saya masuk program doktor di OSU? Jawab Liddell, kalau Anda mendapat angka rata-rata A, saya akan terima. Waktu itu baru ada satu mahasiswa Indonesia di OSU yang belajar di bawah supervisi Liddell. Dia adalah Mohtar Masud, yang di kemudian hari pernah menjadi dekan Visipol Universitas Gajah Mada. Pada akhir masa studi saya di Athens, ternyata angka saya rata-rata A. Tahu bahwa saya berminat melanjutkan studi ke program doktor di Columbus, dosen pembimbing saya, Prof. Felix Gagliano, menulis rekomendasi yang mendukung rencana tersebut. Maka saya diterima dan menjadi mahasiswa Indonesia kedua yang belajar di bawah supervisi Liddell. Di belakang saya kemudian ada Afan Ghaffar, Makarim Wibisono, Rizal Malarangeng, Denny J.A., Saiful Muzani, Bakhtiar Effendi, Johannes Sulaiman, Dodi Ambardi, Dina Wisnu, dan Jayadi Hanan. Liddell berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan amat bagus. Jadi, komunikasi kami semua dalam bahasa Indonesia saja. Profesor ahli Indonesia itu mempersilakan kami memanggilnya sebagai Pak Liddell selama kami menjadi mahasiswanya. Setelah kami lulus, kebanyakan kami memanggilnya dengan Bill saja. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang diasuhnya sepakat untuk mengakui bahwa masa belajar kami di Columbus menjadi mudah dan menyenangkan karena bantuan Liddell. Kami semua amat tertolong olehnya. Waktu Rita lahir pada 1981, Liddell menyatakan harapannya suatu waktu nanti Rita datang bareng setahun belajar di SMA dan tinggal di rumahnya. Seperti sudah saya ceritakan tadi, harapan itu menjadi kenyataan. Rita menumpang di rumah Liddell, Uncle Bill selama setahun ketika menyelesaikan sekolahnya di SMA. Raymond William Liddell adalah ahli Indonesia lulusan Yale University yang segenerasi dengan Daniel Sahul Lev, Ben Anderson, dan sedikit lebih junior dari Herbert Fate. Lebih senior lagi adalah Clifford Gates dan yang paling senior adalah Benda dan George Kahin. Liddell mengakui kepada kami para muridnya bahwa dia belum berhasil berbuat banyak kepada studi Indonesia seperti yang telah disumbangkan oleh Ben Anderson, Fate, Kahin, Benda, dan Gates.
Obsesi memperbesar sumbangannya kepada studi Indonesia itulah yang mendorong Lidl terus melakukan penelitian di Indonesia. Bahkan, lama setelah dia pensiun dari jabatan guru besar di OSU, setiap tahun dia masih secara teratur datang melakukan penelitian di Indonesia. Seperti di Athens, di Columbus juga kehidupan saya hampir seluruhnya berlangsung antara apartemen di pinggir kampus dengan perpustakaan dan ruang-ruang kuliah di tengah-tengah kampus. Membaca, dan membaca itulah kegiatan saya. Dan para profesor kami memang kejam. Bacaan tiap kuliah betul-betul mengerikan jumlahnya. Akibat kekejaman tersebut, selama saya di Ohio ada 2 mahasiswa program doktor dari Indonesia yang pulang tanpa menyelesaikan studi setelah terus-menerus mengeluh. Mereka tidak tahan beban kuliah, juga tidak tahan udara dingin. Inilah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa tidak semua yang memperoleh gelar doktor di Amerika cemerlang, tapi yang pasti semua mereka pernah bekerja keras. Suatu kali saya iseng menghitung halaman buku yang harus saya baca untuk sebuah individual study dengan 5 kredit. Ternyata jumlahnya sekitar 13.000 halaman. Jumlah itu harus saya baca dalam 1 kuartal 10 pekan. Atas dasar bacaan tersebut saya masih harus menulis makalah. Tugas tersebut saya dapat dari Prof. Stewart, seorang ahli Rusia di Departemen Ilmu Politik. Saya mengikuti kuliah Prof. Stewart karena minor saya dalam program doktor itu adalah sejarah politik Rusia serta komunisme di dunia ketiga. Tidak ada kuliah khusus yang membahas politik dan sejarah Rusia pada periode peralihan abad ke-19 ke abad ke-20. Jalan keluarnya adalah individual study tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk kuartal yang sama, saya masih tetap juga harus mengikuti 2 kelas yang masing-masing berbobot 5 kredit. Bayangkan berapa banyak lagi halaman yang harus saya baca untuk mendapat angka yang baik dalam 10 pekan itu. Teror statistik bagi saya sendiri pelajaran yang paling berat dalam program doktor adalah statistik. Tapi ini bukan berita istimewa. Pendidikan saya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi memang selalu tersandung pada matematika atau berhitung. Pokoknya yang berurusan dengan angka-angka. Melihat banyak angka saja, kepala saya sudah pusing. Karena kebodohan saya berhitunglah saya pernah tidak naik kelas di SD, karena angka aljabar saya yang amat buruk saya harus mengulang setahun di kelas 2 SMA. Nah, untuk mengatasi kebodohan saya dalam ilmu aljabar, almarhum Kunto Wijoyo, waktu itu teman sekelas saya di SMA Margoyudan Solo, menghabiskan sejumlah waktunya mengajar saya mata pelajaran yang bikin saya pusing 7 keliling itu. Nanti di Jakarta, Arif Budiman kebagian tugas datang secara teratur ke pondokan saya menjadi mentor statistik saya. Di Columbus, senior saya, Mohtar Masud kebagian tugas tambahan mengajar saya statistik. Supaya praktis dan agar tidak mengganggu Mohtar yang sedang bersiap-siap menghadapi ujian doktornya, akhirnya saya putuskan mendatangkan seorang mahasiswa Amerika dengan bayaran $7,5 per jam. Hanya berkat lobi Prof. Lidl kepada Prof. Clausen, pengajar statistik, saya mendapat kesempatan unlimited incomplete. Artinya boleh kapan saja saya menyelesaikan tugas untuk kelas statistik. Asal selesai sebelum ujian akhir. Dengan susah payah, saya lulus juga akhirnya. Kalau tidak, pasti tak akan mungkin saya jadi doktor. Ironisnya, hampir semua hasil susah payah belajar statistik itu sekarang saya sudah lupa. Maka, kalau membimbing penulisan tesis mahasiswa yang menggunakan pendekatan kuantitatif, saya selalu memerlukan kerja sama dosen lain. Masih mengenai statistik yang bikin susah itu, satu kali saya merasa sakit. Saya lalu ke pusat kesehatan di kampus. Setelah diperiksa tubuh dan hasil laboratorium saya, dokter menyimpulkan saya sehat-sehat saja. Tapi saya sakit, dokter, kata saya. Sang dokter lalu bertanya, mata pelajaran apa yang belum saya selesaikan? Statistik,
jawab saya. That is your trouble, kata dokter itu dengan senyum. Setelah teror statistik selesai, penyakit saya juga hilang sendiri. Sekarang Osu sudah beralih ke sistem semester, jadi tidak lagi seketat masa saya jadi mahasiswa. Sistem kuartal yang saya alami dulu berlangsung 10 pekan. Akibatnya kita harus selalu pontang-panting. Maka, selama masa kuliah sama sekali tidak dimungkinkan kegiatan bermasyarakat di antara kami para mahasiswa. Kalau berpapasan di kampus, kita paling hanya saling melambaikan tangan. Tidak ada waktu ngobrol, apalagi saling berkunjung atau kumpul. Kami baru punya waktu berkunjung atau jumpa pada waktu libur sepekan antara 2 kuartal. Waktu untuk sedikit bersenang-senang, piknik atau bepergian biasanya hanya mungkin di musim panas, itu pun kalau kita tidak ikut kuliah musim panas atau kuliah dengan mengambil hanya beberapa kredit. Saya sendiri selama 7 tahun di Ohio tidak pernah mengambil libur musim panas. Sebagai orang yang datang dari keluarga sederhana, budaya liburan memang tidak saya miliki, hal yang harus berubah setelah anak saya masuk sekolah. Setiap menjelang liburan, Rita akan selalu bertanya, kita akan kemana liburan nanti? Alhamdulillah, ada saja rezeki anak itu. Kami pernah membawanya libur ke Paris, London, Jenewa, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, Singapura, Bali, dan Yogyakarta. Sebagian liburan itu menjadi murah karena di berbagai kota saya punya teman di KBRI, dan karena itu boleh menumpang di rumah-rumah mereka. Rumah Makmur Widodo dan Sulaiman adalah kediaman diplomat yang paling banyak saya kunjungi. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai wartawan Tempo, saya juga tidak pernah mengambil cuti. Pokoknya kerja terus. Lagi pula akan kemana kalau cuti. Waktu kuliah di Ohio saya hampir tidak pernah meninggalkan kampus. Sampai sekarang pun masih banyak negara bagian Amerika yang belum pernah saya kunjungi. Entah kapan saya bisa mengunjungi New Orleans, Oklahoma, dan negara bagian yang berbatasan dengan Kanada. Kendati semua beban belajar dan kerja keras sebagai mahasiswa, masa sekolah di Amerika itu barangkali masa terindah dalam hidup saya. Setelah bertahun-tahun bekerja sambil kuliah di Jakarta, di Amerika saya mendapat kesempatan belajar, membaca dan membaca apa saja yang menarik perhatian. Tentu prioritas utama adalah bacaan wajib untuk lulus pada setiap mata pelajaran. Selain urusan sekolah juga tidak ada kegiatan sosial yang meminta waktu seperti di tanah air. Selama di Amerika, saya tidak pernah melayat, cuma melihat orang mati lewat layar televisi, dan hanya sekali menghadiri upacara perkawinan. Itu pun karena yang kawin adalah Prof. Lidl. Pantas Anda hebat. Bandingkan dengan kesibukan di Jakarta. Dalam sepekan ada saja acara layat, mungkin orang Indonesia lebih banyak yang mati dibanding dengan orang Amerika, dan hampir tiap akhir pekan ada saja pesta kawin yang harus dihadiri, banyak betul rasanya orang Indonesia yang kawin. Mungkin itulah antara lain penjelasannya mengapa masa 7 tahun sebagai mahasiswa di Amerika terasa nikmat dan sepertinya singkat. Kalau tidak dikejar-kejar untuk segera ujian, saya asyik saja menikmati tetirah intelektual itu. Kenikmatan hidup sebagai mahasiswa itu tentu tidak mungkin tanpa ditopang oleh fasilitas yang tersedia lengkap. Terutama oleh ketersediaan bacaan secara hampir sempurna di perpustakaan. Di kampus-kampus Amerika perpustakaan memang sangat fantastis. Kehebatannya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Pada surat pertama dari Amerika untuk Dr. Taufik Abdullah, saya antara lain menulis, pantas Anda hebat, perpustakaan yang mendukung Anda belajar ternyata memang amat luar biasa. Taufik adalah doktor sejarah lulusan Cornell University, sebuah universitas yang koleksi buku perpustakaannya tentang Indonesia amat terkenal. Ketika di Jakarta, saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Indonesia. Dr. Taufik Abdullah bersama Dr. Meli Getan menjadi pembimbing tesis saya.
Perasaan saya yang takjub pada perpustakaan di kampus tersebut mudah dimengerti, kalau Anda tahu bahwa hampir tidak ada buku atau bahan tertulis lainnya dari Perpustakaan Universitas Indonesia yang bisa saya pergunakan untuk menulis tesis saya pada tahun 1976. Selain beberapa buku dari koleksi para senior, salah satunya adalah Asrul Sani, dan bahan-bahan dari Sinematek Indonesia serta majalah dan koran-koran lama di Perpustakaan Nasional. Buku-buku yang saya pakai untuk menulis tesis waktu itu terpaksa harus saya pesan sendiri dari Amerika. Kebetulan Syubah Asa, rekan sesama wartawan Tempo, sedang berkunjung ke Amerika waktu itu. Dialah yang menolong saya membeli dan mengirimkan buku-buku yang saya perlukan. Buku-buku yang di Indonesia hanya judulnya yang pernah saya dengar, di perpustakaan sekolah kami semua tersedia. Kalau buku yang kami cari tidak ada dalam koleksi perpustakaan, maka pustakawan akan segera mencarinya dari perpustakaan universitas lain. Yang saya kenang dengan manis, para pustakawan yang dimintai bantuan itu selalu dengan penuh kegembiraan meladeni para mahasiswa. Mereka merasa berguna jika dimintai bantuan oleh para peneliti. Suatu kali seorang wartawan Indonesia, Dahlan Iskan, sekarang lebih terkenal sebagai Menteri BUMN, menjadi tamu di universitas kami. Seperti biasa, tamu diajak keliling melihat koleksi buku yang terpajang rapi. "Untuk apa komik-komik ini?" tanya sang tamu ketika melihat bundelan komik lama yang hampir tidak mungkin ditemukan lagi di Indonesia. Dengan sabar pustakawan pengantarnya menjelaskan, Prof. Ben Anderson pernah menulis tentang komik yang dimuat koran Jakarta Pos Kota. Bahkan seorang mahasiswa Prancis pernah menulis tesis doktor tentang komik-komik Indonesia. Jadi, komik-komik di perpustakaan itu adalah bahan studi, bukan bacaan pelipur lara atau sekadar pengisi waktu. Selain hampir semua buku terbitan Indonesia atau terbitan asing mengenai Indonesia, di Perpustakaan Asia Tenggara Ohio University dan Cornell University, semua pamflet dan sebagian besar brosur terbitan Dewan Kesenian Jakarta juga tersimpan rapi. Saya yakin brosur-brosur DKJ itu sudah sulit ditemukan di kompleks Taman Ismail Marzuki Jakarta. Masa sekolah di Amerika itu juga amat menyenangkan, berkat jasa-jasa sejumlah orang yang mengusahakan beasiswa buat saya. Selama 7 tahun di Amerika, secara bergantian saya menerima beberapa beasiswa. Yang terbesar dan terlama mendukung hidup dan pendidikan saya adalah beasiswa dari Menteri Riset dan Teknologi Ketua BPPT, Prof. Dr. B.J. Habibie. Yang menjamin saya untuk mendapatkan visa belajar di Amerika adalah juga B.J. Habibie. Pada mulanya saya hanya mohon bantuan dana untuk masa setahun program master. Waktu itu jumlahnya tidak besar sebab universitas membebaskan saya dari beban membayar uang kuliah. "Tulis surat kepada beliau," kata Parni Hadi. "Ketika berangkat memang yang ada hanya rencana mendapatkan gelar master dan sama sekali tidak ada bayangan ikut program doktor. Tapi, kemudian saya diterima pada program Dr. Osu tahun berikutnya, tanpa bayangan dari mana akan dapat biaya. Anehnya memang, saya optimistis saja." Saya teringat Parni Hadi, kepala perwakilan kantor berita antara untuk Eropa yang waktu itu duduk di Hamburg. Parni amat dekat dengan B.J. Habibie. Parni mendukung rencana saya. Lewat telepon internasional, dia menasihatkan, "Ambil Bung, jangan sia-siakan kesempatan." Bagaimana mendapatkan dana? Saran Parni, tulis surat kepada beliau dan kirimkan kepada saya. Pak Habibie dalam waktu dekat akan ke Hamburg. Nanti saya yang serahkan surat itu kepada beliau. Petunjuk Parni saya jalankan. Dan alhamdulillah, berhasil. Tapi, sambil menanti kucuran dana dari Jakarta, saya sudah perlu uang. Bill Lidl turun tangan. Beliau mengangkat saya menjadi asisten peneliti untuk proyek bukunya yang dibiayai sekolah kami.
Kelak ketika beasiswa dari B.J. Habibie habis sebelum seluruh program selesai, Bill Liddle turun tangan lagi mengusahakan beasiswa tambahan dari Ford Foundation Amerika. Setelah sebelumnya permintaan saya ke Ford Foundation Jakarta ditolak dengan alasan hanya para dosen yang boleh mendapat beasiswa. Waktu itu saya bukan dosen. Tapi, perjalanan nasib kemudian menjadikan saya seorang profesor. Menjelang selesai, majalah Tempo juga membantu sedikit. Tapi, untuk penelitian ke negeri Belanda dan Indonesia, biayanya saya tanggung sendiri. Sumber dana adalah dividen dari saham saya sebagai salah seorang pendiri majalah Tempo. Di kemudian hari, ketika dengan terpaksa harus meninggalkan Tempo, seluruh saham itu saya jual. Alhamdulillah, uangnya cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana di Cipinang Muara, tempat tinggal kami sekeluarga sekarang. Semua perjalanan ada awal dan mesti juga mempunyai akhir. Bulan Desember tahun 1985, saya mengikuti wisuda sebagai doktor. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati kami bertiga meninggalkan Columbus. Dihantar beramai-ramai oleh teman-teman, kami bertiga terbang lewat New York, Amsterdam, dan Singapura sebelum akhirnya mendarat di Jakarta. Di New York, teman lama kami Nazar Nasution, diplomat dan mantan aktivis yang sedang bertugas pada perwakilan tetap Indonesia di PBB, menjadi tuan rumah kami. Nazar dan istrinya Ida, adik kandung penyair Taufik Ismail, adalah tuan dan nyonya rumah yang sangat memanjakan kami. Mereka tinggal di daerah Queens, kawasan di luar Manhattan. Sekian belas tahun kemudian kami kembali jadi tamu Nazar dan Ida, yakni ketika Bung Nazar sudah menjadi orang kedua di KBRI Washington. Untuk lebih menikmati New York, sebelum melanjutkan perjalanan, kami pindah ke sebuah hotel kecil di Manhattan. Sebagai turis di New York selama beberapa hari, pada hari Natal yang amat dingin, kami antara lain mengunjungi Menara Kembar World Trade Center, pencakar langit tertinggi di dunia waktu itu. Pada hari libur itu turis lokal dari pedalaman Amerika banyak sekali. Ketika kedua menara itu ambruk pada peristiwa teror 9/11, kebetulan waktu itu saya berada di Athens, Ohio. Sebagai profesor tamu, saya tidak bisa menyembunyikan air mata saya. Kami bertiga punya kenangan manis di puncak salah satu menara yang kini hanya bisa disaksikan dalam sejumlah foto dan rekaman video. Saya tiba kembali di tanah air pada pekan pertama Januari tahun 1986, sebagai doktor Indonesia pertama yang menulis disertasi mengenai peran politik militer Indonesia. Sebelum saya, ada dua sarjana Australia yang menulis disertasi dengan topik yang sama, Harold Krach dan Ulf Sundhausen. Jauh sebelum sempat membaca karya Krach dan Sundhausen, saya sudah terobsesi menulis tentang peran politik militer Indonesia. Ketika masuk program doktor, niat saya sudah bulat menulis tentang peran politik militer Indonesia. Peran politik mereka terlalu penting dan berlangsung lama untuk dibiarkan hanya jadi pusat perhatian sarjana asing. Pada usia 23 tahun, saya sudah mengamati dari dekat peran militer kita. Sebelum Gestapo tahun 1965, pasca Gestapo, dan dalam perjalanan panjang Orde Baru, semua saya amati dan saksikan dari dekat. Jadi, saya memang dalam posisi yang strategis untuk menelitinya. 6 tahun, yakni tahun 1991, setelah meninggalkan OSU, buku berdasarkan tesis saya tersebut terbit di Singapura. Judulnya, Genesis of Power, General Sudirman and Indonesian Army in Politics, tahun 1945 sampai tahun 1949. Buku itu melacak akar dan dasar pembenaran duifungsi. Satu artikel yang saya tulis berdasarkan disertasi itu pernah diterbitkan oleh majalah Prisma. Akibatnya parah. Saya dituduh oleh aparat keamanan mengadu domba sipil dan militer.
Tentara Indonesia waktu itu memang mengharamkan diskursus hubungan sipil militer. Hubungan demikian tidak dikenal di Indonesia. Itu buah pikiran liberal, kata mereka. Jenderal Sugandi terpaksa turun tangan menjelaskan kepada aparat keamanan mengenai saya yang pernah lama bekerja di bawah beliau. Kesaksian mantan bos saya itu merupakan jaminan yang menyebabkan saya tidak sampai disentuh aparat keamanan. Waktu itu, Pak Gandhi sudah jadi purnawirawan tapi masih petinggi Golkar dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Atas saran dan fasilitas Jenderal Sarwo Edi, Ketua BP7, saya ikut penataran Pancasila P4 tingkat nasional. Ini adalah kegiatan indoktrinasi Pancasila yang berlangsung di mana-mana waktu itu. Surat tanda bebas Gestapo dan lulus P4 adalah surat wajib untuk mendapatkan pekerjaan apa saja masa itu. Pak Sarwo tahu sikap saya yang kritis, jadi pesan beliau sebelum saya memulai kegiatan indoktrinasi tersebut, dengarkan saja kata para penatar, jangan didebat. Maksud beliau baik, agar saya aman-aman saja dan memiliki surat lulus P4. Pesan beliau saya pegang dengan baik. Untuk beberapa hari. Tapi, lama-kelamaan saya merasa indoktrinasi itu sudah menjadi semacam teror yang menghina akal sehat saya. Bukan karena Pancasilanya, melainkan cara para penatar menafsirkan dan mengajarkan ideologi negara tersebut yang saya tidak bisa tahan. Dangkal, miskin, bahkan ada yang keliru. Liberal dan individualistis. Pancasila yang saya mengerti dan yakini, tampil lewat penataran itu sebagai sebuah dogma kaku yang diberhalakan. Waktu ujian akhir, salah seorang penguji yang sudah sepuh, tentara yang sudah pensiun lama, saya kira, secara terang-terangan mencurigai saya sebagai sudah terpengaruh ajaran liberal, hanya karena saya baru mendapat pendidikan di Amerika. Suasana anti-intelektual sangat terasa. Saya bahkan merasa dicekoki agar percaya bahwa kebebasan pers, bebas bertanggung jawab, nama resminya tidak dikenal di Amerika yang liberal dan individualistik. Tidak tahan menghadapi pembodohan, saya mendebat si penguji. Sesudah itu saya ketakutan sendiri. Selesai ujian saya langsung menemui Ketua BP7. Saya kan sudah bilang, dengarkan saja jangan didebat, kata Pak Sarwo. He insulted my intelligence Pak, kata saya. Pak Sarwo tertawa. Ketika hasil ujian diumumkan, saya ternyata tergolong lulus 17 terbaik. Atas dasar itu, saya terpilih jadi penatar di Istana Bogor. Tawaran dengan sopan saya tolak. Dalam hati saya berkata, cukup saya saja menjadi korban teror, jangan pula saya ikut meneror orang lain. Diperlukan waktu lebih 10 tahun lagi, yakni setelah berakhirnya Orde Baru, sebelum secara terbuka saya bisa berbicara di depan publik tentang politik dan militer di Indonesia. Sebelum itu, selama bertahun-tahun saya hanya sibuk bicara film, keahlian saya sebelum menjadi ilmuwan politik. Sebenarnya beberapa kali saya pernah muncul di depan kelas memberi kuliah tentang militer dan politik di Universitas Indonesia. Ini atas prakarsa Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang menjadi dekan FISIP UI waktu itu. Tapi, saya mengalami kesulitan karena kebencian kepada tentara di kalangan mahasiswa sudah sangat parah. Meski saya bicara seakademik dan seobjektif mungkin, tidak jarang toh saya dituduh pro-militer. Bahkan, saya pernah mendapat surat kaleng dengan tuduhan sebagai intel tentara. Saya putuskan untuk tidak mengajar saja. Sejak itu, sebagai kritikus dan sejarawan sosial film Indonesia, saya habiskan saja waktu dengan bersibuk di dunia film. Berkali-kali menjadi juri Festival Film Indonesia (FFI), dan beberapa tahun menduduki posisi Ketua Hubungan Internasional FFI yang bertugas mempromosikan film Indonesia ke seluruh dunia. Untuk itu, saya mengunjungi sejumlah festival film terkenal di berbagai penjuru dunia. Dalam kunjungan ke festival-festival tersebut, saya sering bepergian bersama para sutradara, aktor,
atau bahkan aktris. Saya pernah ke Berlin bersama Deddy Mizwar, Arifin C. Nur, Garin Nugroho, Jajang C. Nur, ke Frankfurt bersama Christine Hakim, dan ke Cannes bersama Slamet Raharjo, Christine Hakim, Eros Jarot, dan Rosihan Anwar. Kegiatan utama saya pada setiap festival selain memperkenalkan film-film Indonesia, adalah menonton sebanyak mungkin film yang tidak mungkin dinikmati di Indonesia. Film-film itu bagus-bagus, bernilai seni tinggi, dan berkisah tentang hal-hal yang sulit ditemukan pada film-film Hollywood, apalagi film Hong Kong, India, dan Indonesia, yang menjadi suguhan utama di bioskop-bioskop Indonesia. Karena banyaknya film yang harus saya tonton, seringkali saya menonton sampai 5 film dalam sehari. Itu berarti saya harus lari dari satu gedung bioskop ke gedung pemutaran film berikutnya. Laporan dan analisis menonton berbagai film bagus di berbagai penjuru dunia itu, kemudian saya kumpul dan terbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Dari Festival ke Festival. Kebiasaan menonton film-film bermutu karya sutradara-sutradara terkemuka dunia seperti yang saya lakukan dalam berbagai festival, itu sudah saya lakukan setiap berkunjung ke Eropa, jauh sebelum saya menjadi Ketua Hubungan Internasional FFI. Suatu kali kebiasaan ini menimbulkan salah paham kecil dan lucu dengan dubes kita di Paris pada 1977. Waktu itu dubesnya adalah Muhammad Nur, mantan gubernur Jawa Timur. Dalam perjalanan pulang dari Festival Oberhausen, Jerman Barat, saya singgah di Paris. Mampir di KBRI dengan niat jumpa Dr. Burmauna, Kepala Penerangan KBRI. Saya ingin menggunakan fasilitas KBRI menghubungi Fuad Hasan, Dubes RI di Kairo. Saya merencanakan mampir di Kairo dalam perjalanan pulang. Rencana itu gagal karena Dubes Fuad sedang tidak ada di tempat. Di pintu keluar kebetulan jumpa Dubes Muhammad Nur. Setelah berbasa-basi, Pak Dubes bertanya, kemana saja di Paris? Nonton film yang tidak bisa ditonton di Indonesia, jawab saya polos. Pak Nur tertawa aneh sambil melirik kepada istrinya. Lama baru saya sadar bahwa mungkin mantan gubernur Jawa Timur itu mengira film yang saya tonton adalah film-film porno yang memang tidak bisa ditonton secara terbuka di tanah air. Sebagai akibat perkembangan teknologi, laserdisc, VCD, dan DVD serta Blu-ray, segala macam film yang tadinya hanya bisa ditonton di berbagai festival dunia, kini telah tersedia di Indonesia. Jadi meski saya tidak lagi bersibuk di dunia film, karena berfokus pada studi politik, saya tetap bisa mengikuti perkembangan perfilman dunia. Ironisnya, justru kesempatan menonton film-film Indonesia menjadi langka, sebab makin sempit waktu berkunjung ke gedung bioskop. Dan perlu waktu lama guna mendapatkan rekaman film Indonesia, VCD atau DVD, dengan mutu layak tonton. Ketika saya mendadak bicara politik dan militer dan sama sekali berhenti bicara film di depan publik pada awal reformasi, teman-teman saya di dunia film banyak yang bingung. Kok jadi pengamat militer? Bagaimana ceritanya kritikus film jadi ahli politik militer? Tanya Muni Kader, seorang aktor film senior, kepada saya, suatu kali. Alex Leo Zulkarnain, waktu itu Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film RTF Departemen Penerangan, konon juga ikut heran, saya kira Salim Said itu doktor sinema, ternyata doktor politik. Untuk tidak membingungkan orang banyak, sejak reformasi saya hanya bicara politik dan militer, sama sekali menghindari bicara film di depan publik. Sejak itu, tanpa upacara, saya dinobatkan oleh media sebagai pengamat militer, dan secara diam-diam berakhirlah karir saya sebagai pengamat film. Ketika Timur Tengah dan Afrika Utara dilanda pergolakan Arab Spring, saya sering menjadi narasumber di berbagai studio televisi, dan secara mendadak saya dibaptis pula menjadi pengamat Timur Tengah. Saya memang hanya mengamati dan belum juga kunjung berhasil diamati.